Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, akan ngaji pada kesempatan kali ini dengan judul Rasulullah SAW melarang umatnya berperangai jahat dan berlidah kotor. Rasulullah SAW melarang kita umatnya berperangai jahat dan berlidah kotor. Sebuah riwayat hadis, Bismillahirrahmanirrahim, wa an Abi Darda radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu al-fahisha al-badhi, akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu. Artinya diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, semoga keridhaan Allah atas beliau, Abu Darda, innallaha, sesungguhnya Allah yabghidu, memurkai, al-fahisha, orang-orang yang berperangai jahat, wal bazi'a, dan berlidah kotor. Nah, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, sesungguhnya ini adalah semacam penegasan atau satu poin yang perlu kita perhatikan. Innallaha, sesungguhnya Allah ya baghidu, memurkai. Siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Poin yang pertama, yakni orang-orang yang al-fahish, orang-orang yang berperangai jahat. Jadi kalau kita pernah mendengar mungkin kalimat sebagai profesi ya, yang jahat itu seperti preman, kemudian pencuri, kemudian perampok, kemudian koruptor, kemudian kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan adalah pekerjaan yang kotor. Itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita janganlah bangga kalau disebut sebagai preman, misalkan, atau disebut sebagai perampok atau koruptor yang hebat, yang lepas dari jerat hukum dan sebagainya. Karena apa? Jelas tadi kalimatnya adalah innallaha ya begitu, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama pesannya adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berperangai jahat. Dan berikutnya al-badhi, jadi siapa? Berlidah kotor. Berlidah kotor. Lidah kotor di sini bukan maknanya di lidahnya ada kotoran atau sisa makanan atau sesuatu yang harus dibuang dalam arti benda begitu, tapi yang dimaksud lidah kotor di sini adalah ucapan yang keluar ini adalah ucapan-ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang buruk. Ini termasuk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah orang yang berperangai jahat. Jadi ada keterkaitan antara perangai jahat dan lidah kotor. Atau sebaliknya, lidah kotor menunjukkan perangai jahat, atau sebaliknya, perangai jahat ini biasanya berlidah kotor, begitu. Ini pesan yang kedua. Ada filosofi Jawa yang ketiga, ini menyatakan aji ning rogo saka busono, aji ning diri saka ing lati. Aji ning rogo, badan ini dinilai, harga nilai kemuliaannya itu karena pakaian yang digunakan, kerapiannya, kebersihannya, kemudian kepantasannya. Ini akan meningkatkan nilai badaniah kita menurut pandangan orang lain. Sedemikian halnya aji ning diri saka ing lati, artinya lisan kita atau ucapan kita ini sangat dominan akan menjadi penilaian dari orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau lisan kita kotor, lisan kita tidak bisa ngerem, suka gibah sana sini, suka ngerasani, suka adu-adu, suka memaki, suka mencaci, suka
berkata-kata yang jelek, misuh-misuh dan sebagainya, maka itulah diri kita atau ajining diri kita itu dinilai dari apa yang terucap dari lisan kita. Yang ketiga, yang keempat, apabila diteliti lebih jauh mengapa perangai jahat dan lisan kotor ini terjadi, sebab-sebabnya apa? Benar, ternyata sebuah penelitian menunjukkan ada beberapa faktor diantaranya karena pendidikan, karena pergaulan, dan yang paling dominan adalah peran orang tua masing-masing. Jadi fa'abawai, kedua orang tua ini menurut penelitian menunjukkan kedua orang tua menyumbang peran yang sangat dominan dalam psikologi perkembangan dan kesehatan mental dari keluarganya. Jadi orang tua yang stabil, orang tua yang mapan dalam arti kalimat yang diucapkan dan juga perbuatan yang dikerjakan, ini menyumbang dampak, menyumbang satu sumbangan yang sangat signifikan, yang sangat dominan dalam pembentukan karakter perangai dan juga karakter ucapan dari putra-putri kita. Jadi kalau kita suka memaki, maka jangan salah, anak kita pun nanti akan fasih dengan makian. Maka bersyukurlah kita apabila dilahirkan dari atau dalam keluarga yang senantiasa bisa menjaga sikap dan lisannya yang baik di hadapan anak-anak kita. Maka tidak salah kalau orang tua dahulu menasihati kita apabila seorang suami dan istrinya ini bertengkar, maka hendaklah masuk ke dalam kamar sehingga anak-anak tidak mendengar, karena khawatirnya nanti menjadi kiblat, menjadi contoh teladan, kalimat-kalimat yang keluar, kata-kata kasar yang terucap ini menjadi dikopi paste oleh putra-putri kita, sehingga putra-putri kita pun mengucapkan kata-kata kasar dan memaki dan mengumpat dan sebagainya. Selanjutnya, keenam, bahasanya secara penciptaan kita bisa melihat mengapa posisi mulut kita di antara dua mata, posisi mulut kita ini di antara dua mata dan dua telinga, dua mata di atas mulut, telinga juga di atas mata, dan juga di bawah kening, jadi kening kita. Nah, ini secara penciptaan mengandung pesan moral bahasanya ilmu yang berharga bagi kita, sebelum kita mengucap, lisan kita ini mengucap, maka kita hendaklah mendengar terlebih dahulu. Kemudian kita pikirkan, kemudian kita saksikan, buktikan dengan baik, teliti dulu apakah benar atau tidak makian kita. Ini secara seksama dengan indera penglihatan kita, indera pendengaran kita, dan pemikiran kita. Sehingga apa? Yang terucap ini adalah kalimat yang tepat, kalimat yang benar, kalimat yang tegas, kalimat yang santun, dan kalimat yang mulia. Nah, sekali lagi, saudara-saudara sekalian, yang ketujuh, siapa kita ini tercermin dari perangai dan ucapan kita. Kita adalah apa yang kita ucapkan. Mulutmu harimaumu. Seperti halnya teko, gitu ya, yang keluar dari teko adalah tentu saja apa yang ada di dalam teko. Kalau di dalam teko itu adalah teh manis, maka yang keluar adalah teh manis yang apabila kita minum akan segar, rasa lidah kita, badan kita pun merasa yang haus menjadi terobati rasa hausnya. Apabila yang ada dalam teko itu adalah racun, maka yang keluar bila kita tuang maka adalah racun yang bisa jadi menyebabkan sakit, menyebabkan kematian. Nah, ibaratnya seperti itu, lisan kita adalah apa yang keluar dari batin kita, dalam diri kita. Teko hanyalah wadah yang menutupi isi di dalamnya.
Ibaratnya teko itu adalah hanya sekedar casing atau kulit ya, kulit luar. Nah, sebagaimana jilbab, gamis, ya, turban, gelar akademis, profesor, doktor, insinyur, ulama, kiai, habib dan sebagainya, ini secara casing, secara kulit, secara tampilan luar ini adalah baik. Ya. Tapi kalau yang keluar ini adalah kalimat-kalimat yang buruk, ya. Artinya hatinya orang tersebut, entah itu gelarnya profesor, doktor, kiai, habib dan sebagainya, maka sebenarnya dia adalah orang yang buruk, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meskipun teko itu dilapisi emas, intan, berlian, manakala isinya adalah racun, meskipun kita itu adalah profesor, doktor, insinyur dan sebagainya, habib, ulama, kiai dan sebagainya, kalau yang keluar dari mulut kita adalah makian, umpatan, kata-kata kasar, kemudian kalimat-kalimat yang menjadikan orang lain tidak nyaman, maka itulah sebenarnya apa diri kita. Jadi sebenarnya siapa diri kita. Maka dari itu inilah indahnya Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahasanya murka Allah ini perlu kita hindari. Dengan bagaimana kita bersikap yang baik, perangai kita yang baik, kita ingin jadi orang soleh, berdoa menjadi orang bagian di antara orang soleh. Kemudian kalimat yang kita ucapkan pun kalimat-kalimat thayyibah. Kita berzikir di kala sepi ataupun mengucapkan apa-apa yang baik, katakanlah yang baik kalau tidak dengan diam. Kul khairon au liyasmut. Katakanlah yang baik atau sebaiknya kita diam saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah inayah kepada kita sekalian, kita sekalian, muslimin muslimat semuanya, anak keturunan kita semuanya untuk menjaga sikap dan perangai, untuk menjaga lisan, untuk senantiasa dapat ramah, untuk senantiasa dapat menjaga perilaku kita yang santun dimanapun kita berada, sama dengan siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sekalian, inayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.